Di ketinggian 3.726 meter, Gunung Rinjani berdiri megah menjulang gagah dengan keindahan yang tak terbantahkan. Bagi masyarakat Sasak di Lombok, Rinjani bukan sekedar gunung, melainkan simbol kebanggaan sekaligus menyimpan sejuta misteri. Di balik pesonanya yang memukau, tersimpan kisah yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat meyakini bahwa di puncak gunung ini bersemayam sosok gaib yang masih menjaga tempat ini, yaitu Dewi Anjani. Namun ini bukan sekedar legenda, ini adalah mitologi yang telah hidup ratusan tahun, membentuk keyakinan dan tradisi masyarakat setempat. Siapa sebenarnya Dewi Anjani? Bagaimana ia bisa menjadi penunggu Gunung Rinjani? Jangan skip video ini karena saya akan membawa kalian menelusuri jejak mitologi yang menyelimuti gunung penuh misteri ini. Kisah Dewi Anjani telah diceritakan dalam berbagai versi yang tertuang dalam manuskrip kuno berbentuk babat seperti babat Lombok, babat Sakra, manuskrip Doyan Nede, hingga epos legendaris Ramayana. Meskipun terdapat banyak versi, setiap kisah tetap memiliki benang merah yang sama, dipenuhi dengan unsur mistis dan misteri yang hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat Sasak. Dari sekian banyak versi yang berkembang, saya akan mengisahkan legenda Dewi Anjani melalui pendekatan tradisi dan budaya masyarakat Sasak yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam kepercayaan yang mengakar kuat, Dewi Anjani diyakini sebagai putri seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan di Lombok, tepatnya di bawah kaki Gunung Rinjani. Konon, di kaki Gunung Rinjani terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan itu hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Datu Tuan memiliki seorang permaisuri yang sangat cantik bernama Dewi Mas. Namun di balik kemegahan istananya, ada kesedihan yang selalu menghantui mereka. Karena bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Demi mendapatkan keturunan, Datu Tuan akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Permaisuri keduanya bernama Sanggar Tutul, seorang wanita yang anggun namun menyimpan ambisi tersembunyi. Tak lama setelah pernikahan itu, kejadian mengejutkan pun terjadi, yaitu Dewi Mas mengandung. Kabar kehamilannya itu seharusnya membawa kebahagiaan, akan tetapi justru menyalakan api iri di hati Sanggar Tutul. Ia merasa terancam, takut kehadiran anak Dewi Mas akan membuat posisinya tak lagi berarti di istana. Dengan hati penuh dengki, ia merancang siasat licik untuk menyingkirkan Dewi Mas. Sanggar Tutul menyebarkan fitnah keji. Ia menuduh bahwa anak yang dikandung Dewi Mas bukan darah daging Datu Tuan. Ia menghasut sang raja, mengatakan bahwa Dewi Mas telah berselingkuh karena merasa diabaikan sejak kehadirannya di istana. Datu Tuan yang hatinya telah dipenuhi kecurigaan akhirnya termakan oleh fitnah itu tanpa menyelidiki kebenarannya. Ia mengambil keputusan kejam, memerintahkan para prajurit kerajaan untuk membuang Dewi Mas ke sebuah gili yang jauh dari istana. Saat itu, tak ada ruang bagi Dewi Mas untuk membela diri. Dengan hati yang sangat hancur, ia hanya bisa pasrah saat dibawa pergi meninggalkan istana dalam keadaan mengandung. Dalam keheningan dan kegelapan di tengah sebuah pulau kecil, seorang pelaut dari Bali menemukan Dewi Mas yang terdampar di sana. Sang pelaut pun menyelamatkannya dan membawanya ke Pulau Bali. Di sana, Dewi Mas melahirkan anak kembar dengan jenis kelamin yang berbeda. Anak laki-lakinya ia beri nama Raden Nuna Putra Janjak, yang kelak akan menjadi penerus kerajaan Datu Tuan. Sementara anak perempuannya diberi nama Dewi Anjani, yang nantinya akan menjadi raja bagi dua golongan, jin dan manusia, di bawah kekuasaannya di Gunung Samalas. Waktu pun berlalu, Dewi Anjani serta Raden Nuna tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang tangguh. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai menunjukkan bakat alami dalam seni bela diri, warisan dari ayahnya yaitu Datu Tuan. Raden Nuna sangat mahir menggunakan keris serta berbagai senjata pusaka lainnya, sementara Dewi Anjani sangat unggul dalam memanah. Ketika mereka telah cukup dewasa dan mulai memahami seluk-beluk kehidupan, rasa penasarannya pun tumbuh dalam diri mereka. Mereka mulai bertanya kepada ibunya tentang sosok ayah yang tak pernah mereka temui. Pada awalnya, Dewi Mas enggan menceritakan apapun, namun karena terus didesak, ia akhirnya mengungkapkan kebenaran. Mendengar cerita itu, Raden Nuna merasa terpanggil untuk menemui ayahnya. Dengan tekad yang membara, ia berangkat ke Pulau Lombok menuju kerajaan sang ayah. Namun sesampainya di sana,
Para penjaga kerajaan menganggapnya sebagai penyusup. Tanpa banyak kata, mereka langsung menyerangnya. Raden Nuna yang telah menguasai ilmu bela diri dengan mudah mengalahkan para penjaga satu persatu. Kekacauan ini akhirnya memaksa Datu Tuan keluar dari istana untuk menghadapi pemuda asing yang telah membantai prajuritnya. Duel sengit pun terjadi antara ayah dan anak. Mereka bertarung dengan jurus dan teknik yang sama, membuat keduanya tak bisa saling melukai. Pertarungan terus berlangsung hingga akhirnya di tengah jeda, Datu Tuan mendengar sebuah bisikan gaib yang mengungkapkan bahwa lawannya adalah darah dagingnya sendiri. Tersadar akan kebenaran itu, Datu Tuan segera menjatuhkan kerisnya dan bergegas memeluk Raden Nuna. Pertemuan yang awalnya penuh amarah pun berubah menjadi momen haru. Seorang ayah akhirnya menemukan kembali putranya yang telah lama hilang. Pada suatu hari, Raden Nuna menceritakan kisah yang ia dengar dari ibunya. Setelah mengetahui kebenaran yang tersembunyi, Datu Tuan merasa sangat marah. Tanpa ragu, ia langsung mengusir Sanggar Tutul dari kerajaan. Setelah itu, Dewi Mas dan Dewi Anjani kembali ke istana. Namun, saat itu Datu Tuan telah menua, menyadari bahwa Raden Nuna memiliki keahlian luar biasa dalam bertarung. Ia pun menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada putranya itu. Sementara itu, Dewi Anjani yang dikenal mahir dalam memanah diberikan kekuasaan atas wilayah bekas letusan Gunung Samalas. Di sana ia mendirikan kerajaan dan memimpin dua dunia sekaligus, kerajaan manusia dan kerajaan jin yang berpusat di Gunung Rinjani. Namun, karena golongan manusia telah memiliki pemimpin yakni kakaknya, Dewi Anjani akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya menjadi penguasa kaum jin. Ia pun bersemayam di Gunung Rinjani dan menjadi penunggunya hingga kini. Selain cerita tentang kerajaan Datu Tuan, terdapat juga versi lain yang berkaitan dengan kedatangan agama Islam di Pulau Lombok pada abad ke-16. Namun cerita ini lebih spesifik mengisahkan asal-usul penamaan Gunung Rinjani yang kita kenal sekarang ini. Dikisahkan bahwa seorang syekh dari Arab bernama Nurul Rashid, atau yang lebih dikenal dengan nama sufinya Syekh Goas Abdul Razak, ia datang ke Lombok dan menetap di Bayan, sekaligus menyebarkan agama Islam di Bayan. Ia menikah dengan seorang perempuan asli suku Sasak bernama Dende Bulan. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Zulkarnain, yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan di Selaparang. Tidak lama setelah itu, Syekh Goas Abdul Razak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Dende Islamiyah. Dari pernikahan keduanya itu, ia dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Dende Komariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Dewi Anjani. Kisah-kisah yang saya ceritakan ini merupakan dua versi dari sekian banyak versi yang ada. Legenda Dewi Anjani adalah sebuah misteri yang sangat sakral bagi masyarakat Sasak. Kisah tentang keberadaan Dewi Anjani bukan hanya sekedar cerita turun-temurun, tetapi juga merupakan bentuk kekayaan tradisi dan identitas budaya masyarakat Sasak. Selain itu, cerita ini mengandung pesan moral agar kita senantiasa menjaga dan menghormati alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat Sasak sangat meyakini bahwa jika Gunung Rinjani tidak dijaga dan dirawat dengan baik, maka hal itu dapat mengundang kemarahan Dewi Anjani yang diyakini akan mendatangkan bencana alam yang sangat dahsyat. Oke, mungkin hanya ini cerita yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya, silahkan beri koreksi dan pendapat di kolom komentar. Jangan pernah ragu untuk berkomentar. Sampai jumpa di video misteri selanjutnya. Bye-bye.